Halo guys, jumpa lagi bersama BGR Update. Bagaimana keadaan kalian? Semoga dalam keadaan baik dan selalu diberi kelancaran dalam segala aktivitasnya. Di video kali ini, BGR Update akan membahas tentang alur cerita film John Wick tahun 2014. Kualitas sequel film pembunuh bayaran yang satu ini sudah tidak diragukan lagi. Banyak sekali asupan adrenalin di sepanjang filmnya. Jangan lupa siapkan kopi dan udud kalian untuk menemani alur cerita filmnya. Oke, langsung saja tidak usah berlama-lama, kita masuk ke intro. Kisah akan berfokus pada seorang pria yang terlihat biasa-biasa saja. Dia ini bernama John Wick. Setelah terbangun dari tidurnya, dia langsung menuju rumah sakit untuk melihat istrinya yang sudah tidak bernyawa lagi karena sebuah penyakit yang dia alami. Istrinya ini bernama Helen. Setelah memakamkan istrinya, John Wick bertemu dengan teman lamanya yang bernama Marcus. Sepertinya Marcus turut prihatin dan berduka atas apa yang telah dialami oleh John Wick. Sesampainya di rumah, dia mendapati paket dari jasa kirim barang yang ternyata paket itu adalah paket dari istrinya yang baru saja dia kebumikan. Ternyata sebelum meninggal, istrinya itu sudah mempersiapkan sebuah paket sebagai kado terakhir untuknya. Paket itu berupa anak anjing yang akan selalu menemani dirinya. Siang dan malam mereka berdua selalu bersama layaknya sebuah keluarga. Ketika keluar rumah dan mengisi bensin di pom mini, John Wick bertemu dengan sekelompok anak muda yang hendak mengisi bensin juga. Kemudian salah satu di antara mereka menghampirinya. Dia ini bernama Yosef. Yosef membahas tentang mobil klasik antik miliknya yang membuatnya cukup terkesan dengan mobil itu. Lalu Yosef menanyakan berapa harga mobil itu jika dijual. Lantas John Wick pun menjawab bahwa mobilnya tidak untuk dijual. Di malam harinya ketika John Wick akan tidur, di situ si anjing tiba-tiba agresif seperti memberi pertanda bahwa ada tamu yang tak diundang yang sudah masuk ke dalam rumahnya. Nah, mengetahui hal itu John Wick pun mengikuti si anjing dari belakang. Tapi tiba-tiba... Ya, benar saja. Di situ ada sekelompok penyusup yang sedang mengincar mobil antik miliknya tapi dengan cara paksa. Karena majikannya disiksa, ya otomatis si anjing merasa kasihan dan bersuara tak henti-henti. Karena risih dengan suara anak anjing itu, salah satu di antara mereka menghajarnya dengan tongkat baseball. Setelah berhasil mendapatkan kunci mobil yang dimaksud, terlebih dahulu salah satu di antara mereka sengaja memperlihatkan wajahnya. Ya, ternyata mereka itu adalah komplotan Yosef yang pernah John Wick temui tadi siang. Dan sebagai tanda pamit, Yosef menghajarnya sampai tak sadarkan diri. Belum usai rasa sedih atas kepergian istrinya, kini dia harus merelakan kepergian si anjing untuk selamanya. Tak ada yang dapat dikenang, hanya kesedihanlah yang John Wick rasakan. Ketika membersihkan TKP kejadian semalam, dia masih terbayang jelas atas apa yang sudah mereka lakukan kepadanya. Setelah itu John Wick pergi menuju bengkel untuk bertemu dengan si pemilik bengkel sekaligus teman lamanya yang bernama Aurelio. Kita sebut saja Leo. Ya, benar saja. Mobilnya itu pernah singgah di bengkelnya. Di sana Leo menceritakan semuanya. Tadinya mobil itu pernah datang ke bengkelnya. Yosef ingin mengurus ulang surat-surat mobil itu supaya tidak berstatus bodong. Tanpa banyak bacot, Leo langsung menghajar Yosef dan menyuruh mereka semua untuk segera cabut dari bengkelnya. Karena Leo tahu bahwa mobil yang mereka bawa itu adalah mobilnya John Wick. Merasa cukup info yang didapat, John Wick meminjam mobil kepadanya. Dan sebagai teman baik, Leo pun bersedia meminjamkan salah satu mobil yang ada di bengkelnya. Tak lama kemudian, Leo mendapat telepon dari bokapnya Yosef yang bernama Vigo. Rupanya si Vigo ini adalah ketua mafia Rusia yang cukup disegani. Vigo menanyakan kenapa Leo berani sekali menghajar anak kesayangannya. Dan secara transparan, Leo menceritakan semua perbuatan anaknya itu. Dari membunuh anjing, membawa mobil, dan aksi pemukulan kepada salah satu teman baiknya. Sontak di sini Vigo langsung kena mental dan khawatir, karena Vigo tahu siapa orang yang Leo maksud. Tak lama kemudian Yosef disuruh untuk menemui bokapnya di sebuah gedung. Setelah bertemu, Vigo langsung menghajarnya.
Vigo sangat marah atas kelakuan anaknya itu. Perlu kamu ketahui, wahai anakku, dia sedang bersedih. Dia baru saja kehilangan istri yang sangat dicintainya. Dan kau malah menambah kesedihannya. Kau curi mobilnya, kau bunuh anjingnya, dan orang yang kau pukuli itu adalah John Wick si Baba Yaga. We call him Baba Yaga. Ternyata dulu John Wick pernah bekerja untuk Vigo, lebih tepatnya 4 tahun yang lalu. Saat itu tiba-tiba John Wick ingin berhenti bekerja dengan alasan dia ingin membuka lembaran hidup baru bersama istrinya. Dengan berat hati, Vigo sebenarnya tidak ingin John Wick harus pensiun. Lalu Vigo memberi kesepakatan kepada John Wick. Jika John Wick ingin pensiun, John Wick harus menyelesaikan sebuah misi yang dimana misi itu tidak akan bisa diselesaikan oleh siapapun. Tapi nyatanya, John Wick berhasil menyelesaikan misi itu. Ya, misi itu adalah misi membunuh Boogeyman, si pembunuh berantai yang sangat mengerikan. Setelah sukses membunuh Boogeyman, akhirnya John Wick pun berhasil pensiun dari pekerjaannya dan memulai kehidupan baru bersama istrinya. Setelah mendengar penjelasan dari bokapnya langsung, di situ Yosef terlihat kena mental. Dikira cupu, ternyata John Wick adalah suhunya para pembunuh bayaran. Yosef menyesal dan ingin membereskan masalah itu dengan caranya sendiri. Namun Vigo melarangnya dan berkata bahwa Yosef tidak perlu mendatangi John Wick. Yang ada John Wick lah yang akan mendatanginya. Ya, si Yosef ini bagaikan membangunkan hantu yang sedang terlelap dalam tidurnya. Tak ingin anaknya terancam, Vigo menyuruhnya untuk bersembunyi di suatu tempat yang sudah dijaga ketat oleh anak buahnya. Karena Vigo yakin bahwa John Wick pasti akan segera membunuhnya dengan kemampuan profesional yang dia miliki. Ya, benar saja. John Wick sangat marah dan murka. Sangat-sangat murka atas apa yang sudah mereka lakukan kepadanya. Di situ John Wick membongkar peti senjata miliknya yang selama ini sudah dia kubur menggunakan beton di ruangan bawah tanah. Senjata itu adalah senjata semasa dia bekerja di masa lalunya. Tak lama kemudian dia mendapat telepon dari Vigo. Seolah si Vigo ini tidak tahu apa-apa. Vigo berusaha mendapat simpati dan berharap amarahnya bisa dia padamkan. Tapi John Wick tetaplah John Wick. Dia hanya terdiam dan langsung menutup telepon itu. Vigo merasakan kekhawatiran yang sangat dalam yang akan segera menimpa anak kesayangannya itu. Ya, John Wick is back. John Wick akan menyelesaikan apa yang harus dia selesaikan. Ketika John Wick akan pergi mencari Yosef, dia malah keburu disambangi oleh anak buah Vigo. Dan jelas, semua tamu yang tak diundang itu berhasil John Wick bantai sampai tak tersisa. Setelah membantai anak buah Vigo, datanglah seorang polisi yang bernama Jimmy. Sepertinya mereka berdua ini sudah saling mengenal satu sama lain. Jimmy mendapat keluhan dari tetangganya bahwa di rumahnya itu seperti terdengar suara tembakan. Dan Jimmy melihat ada 12 orang yang sudah tidak bernyawa di sana. Jimmy sebagai polisi tidak bertindak seperti polisi pada umumnya. Jimmy malah bertanya dengan santuy untuk segera membersihkan 12 badut itu, kemudian dia langsung cabut begitu saja. Setelah Jimmy pergi, John Wick menelpon seseorang untuk memesan makan malam. Dan tak lama kemudian datanglah seseorang yang dimaksud. Mereka ini adalah petugas kebersihan kelas kriminal yang khusus membersihkan jejak kejahatan. Setelah semua beres, John Wick membayar para petugas itu bukan dengan uang resmi pada umumnya. Sedikit catatan, istilah kata pesanan makan malam itu artinya pesanan kebersihan TKP kriminal. Dan koin itu adalah sebuah alat transaksi pada komunitas tertentu.
Keesokan harinya, Vigo menyuruh anak buahnya memasang kontrak untuk John Wick pada komunitas pembunuh bayaran dengan nilai sebesar $20.000 atau sekitar 280 juta rupiah. Setelah itu, Marcus, teman dekat John Wick, didatangi oleh Vigo. Maksud Vigo mendatanginya hanya untuk memberikan pekerjaan padanya guna membunuh John Wick. Karena John Wick itu seperti hantu yang ada di mana-mana dan suka menyerang secara tiba-tiba. Setelah itu, John Wick menuju sebuah hotel yang bernama The Continental. Hotel itu adalah hotel yang biasa John Wick kunjungi di masa lalu. Sedikit saya jelaskan bahwa Hotel Continental ini adalah zona netral yang dikhususkan untuk para pembunuh bayaran, perampok, anggota mafia, gangster, dan berbagai jenis kejahatan lainnya. Jika seseorang ada di hotel itu, maka keadaannya akan aman dan tentunya tidak ada bisnis yang berjalan di sana. Nah, jika ada salah satu pengunjung yang berani melanggar aturan di hotel tersebut, maka nyawanya akan menjadi taruhan. Saat John Wick masuk ke dalam hotel, di situ ada Marcus yang sedang mengamatinya dari kejauhan. Di hotel itu, John Wick bertemu dengan teman lamanya yang bernama Perkins. John Wick akan bermalam beberapa hari di Continental dan disambut hangat oleh resepsionis hotel. Setelah itu, John Wick menuju sebuah bar yang ada di sana untuk menemui manajer hotel yang bernama Winston. Rupanya mereka berdua ini sudah saling mengenal sejak lama. Tanpa panjang lebar, John Wick langsung menanyakan keberadaan Yosef kepadanya. Karena John Wick tahu, Winston ini mempunyai banyak informan yang tersebar di seluruh penjuru kota. Setelah mendapatkan lokasi di mana bocah itu berada, John Wick langsung menyiapkan duel untuk melancarkan aksinya. Ketika sudah berada di sekitar lokasi yang dimaksud, benar saja si Yosef itu ada di sana yang sedang party bersama teman-temannya. Dan tentu, dia mendapat kawalan khusus dari bodyguard profesional untuk menjaganya. Ya, layaknya hantu, John Wick datang dan menyerang secara tiba-tiba. Sungguh cantik dan rapi aksi John Wick ini. Setelah berhasil lolos, Yosef menghubungi salah satu temannya dan ternyata yang mengangkatnya itu adalah John Wick. Usai melancarkan aksinya, John Wick kembali menuju Continental dan meminta tukang cuci untuk segera datang ke kamarnya. Di situ John Wick mengalami beberapa cedera dan luka robek di bagian perutnya. Dokter itu sudah tidak asing lagi dengan sosok John Wick yang pendiam namun sangat mematikan. Dan ketika John Wick sedang beristirahat di sana, ada Marcus yang sedang mengawasinya dari kejauhan. Kemudian datanglah Perkins yang menerobos masuk ke dalam kamarnya. Hey John. Setelah berhasil mengkondisikannya, John Wick menanyakan di mana Yosef dan Vigo berada. Sebagai pembunuh bayaran profesional, Perkins tetap tutup mulut. Dia hanya mengatakan bahwa jika John Wick ingin bertemu dengan Vigo, silakan datang ke gereja Titel Rusia. Di sanalah Vigo menyimpan semua harta benda miliknya. Merasa tak tega membunuh seorang wanita, John Wick menyerahkan kepada temannya yang bernama Harry. Kebetulan Harry sedang berada di Continental juga. John Wick membayar Harry untuk menjaga Perkins. Keesokan harinya, John Wick pergi menuju gereja yang dimaksud. Semua orang yang ada di sana sudah mengenal John Wick. Begitu juga sebaliknya. Karena mereka berada di pihak Vigo, maka tanpa pikir panjang, John Wick langsung membantai mereka satu persatu. Setelah berhasil membuka pintu baja, ada pekerja wanita yang sedang bertugas di dalam. Sekali lagi, John Wick sangat menghormati kaum wanita. Dia tidak membunuhnya dan malah menyuruh petugas wanita itu untuk segera pergi. Sungguh tak terduga, John Wick tidak mengambil sepeser pun harta benda yang sudah ada di depan matanya. Ya, dia malah membakarnya dengan tujuan memancing Vigo agar keluar dari tempat persembunyiannya. Untuk Harry, dia malah bermain-main dengan Perkins. Perkins cukup mahir dalam hal melepas borgol yang sudah terkunci. Alhasil, Perkins pun berhasil comeback dan justru Harry lah yang harus meragam nyawa. Jelas, di sini Perkins sudah melanggar aturan dan kode etik yang sudah diterapkan di Hotel Continental. Dan benar saja, setelah dipancing dengan membumi hanguskan semua harta bendanya, akhirnya Vigo mengunjungi TKP. Tanpa basa-basi, John Wick langsung melancarkan aksi adrenalinnya.
Sungguh naas kali ini aksi John Wick harus gagal. Sebelum menghabisinya terlebih dahulu, Viggo ingin ngobrol-ngobrol santuy. Viggo sangat muak atas kelakuan John Wick yang sudah menghabisi hampir separuh anak buahnya. Dan terutama Viggo muak atas harta benda miliknya yang harus menjadi abu karena ulahnya. Tanpa panjang lebar saat itu juga John Wick langsung dieksekusi menggunakan kantong plastik. Tapi tiba-tiba... Ya, dari kejauhan Marcus mengheadshot salah satu di antara mereka. Mendapat kesempatan itu, John Wick berusaha untuk meloloskan diri. Setelah berhasil meloloskan diri dengan cepat, John Wick berusaha menghadang Viggo yang hendak pergi dari tempat itu. Ya, akhirnya Viggo berhasil dihadang dan John Wick berhasil mendapatkan lokasi anak kesayangannya itu. Dan saat itu juga, John Wick langsung bergegas menuju lokasi yang diberikan oleh Viggo. Di sana, terlihat di setiap spotnya begitu ketat penjagaan dan kawalan untuk Yosef. Tanpa rasa takut sedikit pun, John Wick tetap fokus untuk melancarkan aksinya di sana. Karena mobilnya sudah diledakkan oleh John Wick, Yosef tidak bisa pergi dari sana. Dan akhirnya John Wick berhasil membunuhnya saat itu juga. Thank you. Merasa misinya sudah selesai, John Wick memutuskan untuk pulang dari Continental. Tapi sebelum pulang, John Wick mendapat hadiah kompensasi mobil dari Winston atas kejadian kemarin tentang Perkins terhadapnya. Setelah dari Continental, John Wick menemui Marcus untuk mengucapkan rasa terima kasihnya yang sudah berkali-kali menyelamatkan nyawanya. John Wick sadar, jika tanpa Marcus mungkin dia akan mati di tangan Perkins dan Viggo. Ya, Marcus tidak menjalankan pekerjaan yang sudah Viggo tawarkan kepadanya. Sekali lagi, teman tetaplah teman. Mana tega Marcus melakukan itu kepada John Wick temannya sendiri. Nah, dari kejauhan ada Perkins yang melihat pertemuan mereka berdua. Ya, otomatis, dia melapor kepada Viggo atas pengkhianatan yang sudah Marcus lakukan. Menujunya Marcus untuk pulang, tiba-tiba ada komplotan Viggo yang sudah siap menunggunya. Viggo ingin memberi perhitungan kepada Marcus yang sudah berani membantu John Wick. Di sana Viggo menelpon John Wick bahwa Marcus kini sedang bersamanya. Sebagai teman sejati, John Wick pun langsung balik kanan untuk segera menyelamatkan Marcus. Yeah, fuel the chopper. Setelah sampai di rumah Marcus, ternyata dia sudah tewas secara mengenaskan di tangan Viggo. Ya, John Wick kembali murka atas perlakuan Viggo kepada teman sejatinya itu. Di sisi lain, Perkins mendapat telepon dari seseorang untuk bertemu di tempat yang sudah dijanjikan. Setelah sampai lokasi, Perkins langsung di letter O. Ya, dia sudah dijebak oleh Winston. Perkins harus dihabisi karena dia sudah tidak mematuhi kode etik di Hotel Continental. Ketika John Wick sedang meratapi nasib Marcus, Winston menelponnya untuk memberitahu bahwa sebentar lagi akan ada helikopter di sebuah pelabuhan yang akan menjemput Viggo. Informasi itu Winston dapatkan dari chattingan yang ada di HP Perkins. Tak ingin membuang waktu, John Wick langsung menuju lokasi tersebut dan melakukan aksi barbarnya di sana. Setelah anak buah Viggo berhasil dibantai oleh John Wick, kini hanya tersisa John Wick dan Viggo saja. Viggo tahu, John Wick ini sangat mahir dalam hal baku tembak, maka Viggo melakukan negosiasi. Jika ingin buy one, John Wick harus menggunakan tangan kosong. Mendengar hal itu, John Wick sih no problem. Dan tentunya, dari segi postur tubuh dan mental, John Wick lah yang akan menjadi pemenang. Setelah buy one dengan Viggo, perut John Wick harus kembali mengalami luka robek yang sangat parah. Di sana, dia menuju ke suatu tempat yang sepertinya tempat itu adalah toko anjing. Dia langsung menerobos masuk ke dalam berharap menemukan kotak medis untuk mengobati luka di perutnya. Di situ John Wick hanya menemukan sebotol alkohol dan sebuah hektar saja. Untuk sementara mengobati lukanya, dia menggunakan hektar tersebut untuk menjahit luka robek yang sangat parah itu.
Karena dia tahu jika robekan di perutnya tetap dibiarkan, maka dia akan mati kehabisan darah. Setelah itu John Wick menyadari dia sedang berada di toko anjing. Seperti yang kita ketahui, si John Wick ini baru saja kehilangan anjingnya. Mungkin jika dia mendapatkan anjing yang baru, dia tidak akan mengingat anjing pemberian dari istrinya yang sudah meninggal. Ya, John Wick memilih anjing yang lebih garang dan ganas dari sebelumnya. Dan sepertinya anjing itu juga menyukainya. Kemudian John Wick dan anjing barunya itu pun memutuskan untuk pergi dari TKP, dan film pun selesai. Oke guys, sampai sini dulu itu dia alur cerita film John Wick tahun 2014. Sampai bertemu lagi di video selanjutnya. Bye-bye.